Saya Ibu Isti, guru farmakologi di SMK Farmasi Yamasi Makassar. Yuk ikut ke kelas. Selamat pagi. Pagi, 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 jeng jeng jeng. Oke anak-anak semua, hari ini Ibu punya mystery box. Tunggu ya. Tada! Ibu butuh 4 relawan yang bisa maju ke depan. Oke, sudah ada 4 relawan nih. Kira-kira isinya apa ya? Kita buka sama-sama. Boleh dibantu, Tirta? Wah, silahkan diambil satu persatu. Silahkan berbaris. Kira-kira ini apa ya? Sekarang kalian tempelkan di papan tulis berdasarkan nomor urutnya masing-masing. Oke, terima kasih Tirta, Febri, Fikar, dan juga Hera. Silahkan duduk kembali. Untuk mereka kita petik satu kali. Hari ini kita akan belajar tentang APBN. Apakah ada yang tahu atau pernah mendengar tentang APBN? Kalau kalian tahu atau pernah mendengar tentang APBN, silahkan mengangkat emoticon smile. Kalau misalnya kalian belum pernah mendengar atau tidak tahu tentang APBN, silahkan mengangkat emoticon sad. On 3, 1, 2, 3. Adi, silakan Adi, apa yang kamu ketahui tentang APBN? APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Tapi saya masih belum mengetahui secara terperincinya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak berikut ini. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen yang dapat membantu mengelola keuangan negara. Biar lebih mudah, begini gambarannya. Negara diibaratkan seperti sebuah keluarga dan APBN adalah buku catatan penghasilan Bapak. Di kantor, Bapak mendapatkan gaji pokok, tunjangan, uang lembur, uang makan, dan uang transport. Menurut APBN yang disusun setiap tahunnya, tercatat ada 3 sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah. Uang yang diperoleh Bapak akan dibelanjakan oleh Ibu. Ibu bertugas mengatur pos-pos keuangan agar kebutuhan keluarga tercukupi. Sama seperti belanja negara, yang merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Selanjutnya, Ibu memberikan uang kepada kakak. Uang yang akan dibelanjakan oleh kakak digunakan sebagai belanja negara untuk pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, diikuti dengan penguatan value for money, menampung inisiatif strategi antara lain rehabilitasi, rekonstruksi bencana alam, dan agenda demokrasi. Belanja pemerintah pusat, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan juga bantuan sosial. Uang yang diberikan ibu kepada adik adalah transfer ke daerah dan juga dana desa, yang merupakan belanja negara yang diberikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah serta pembangunan desa. Komponen transfer ke daerah seperti dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Yang kedua, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan juga dana transfer lainnya.
Jika pembelanjaan ibu lebih besar dari pendapatan bapak, maka diperlukan instrumen pembiayaan berupa utang. Di negara, contoh pembiayaan utang terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2021. Kebutuhan pembiayaan dari utang mengalami peningkatan drastis di masa pandemi COVID-19 untuk menutup defisit APBN. Defisit tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja, antara lain penyelenggaraan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan utama pembiayaan utang ini diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman. Jika belanja sesuai dengan pos-pos yang telah diatur ibu sebelumnya dan pendapatan bapak di bulan ini masih tersisa, maka bapak dan ibu bisa mengambil pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mendorong peningkatan ekspor nasional. Selain itu, pembiayaan investasi pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pengalokasian beberapa komponen dana abadi bidang pendidikan. Biar rumah tangga menyenangkan dan juga harmonis, kita harus jaga agar pendapatan bapak dan ibu seimbang. Tahu kan, dari hasil pengelolaan APBN ada banyak fasilitas yang kita nikmati, seperti pembangunan infrastruktur, bahan bakar yang disubsidi, pembangunan tower untuk akses jaringan, dan masih banyak lagi. Yuk bantu jaga APBN! Anak-anak sekalian, setelah melihat cuplikan tadi, bagaimana pemahaman kalian tentang APBN? Nah, ternyata APBN sangat penting digunakan untuk membantu mengelola keuangan negara supaya masyarakat kita adil dan Karena Ayu sudah berani menjawab, kita beri tepuk mantap. On 3, 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Oke anak-anak, sudah siap melawan APBN kita? Siap! Nah, itu tadi kelas APBN kita. APBN melindungi rakyat, membangun negara.